Ya, kita akan bahas kontestasi juru kunci pemenangan di daerah antar paslon di Pilpres 2024. Sudah bergabung secara daring Mas Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, dan Mas Herizaki Mahendra, wakil tim komunikasi TKN Prabowo Gibran. Selamat sore menuju malam, Mas Zaki dan juga Mas Ciko. Ya, selamat sore Mas Ciko, selamat sore Mbak Stefani. Ya, saya mau ke Mas Suara bisa Zaki dulu. didengar? Suara terdengar dengan jelas, Mas Ciko. Saya ke Mas Zaki dulu ya. Mas Zaki, ini berarti Bobi Nasution masuk ke struktur TKN atau justru jadi TKD atau bahkan langsung jadi ketua TKD di Sumut atau gimana, Mas Zaki? Iya, kalau untuk Sumut kan TKD-nya belum kita umumkan ya. Jadi kita tunggu saja dulu nanti mengenai posisi strukturnya, misalnya Mas Bobi akan masuk ya, kami tunggu saja. Karena sampai saat ini kan kita masih terus meramu ya, gitu. Karena dari TKN kemarin kita sudah buat struktur di tingkat sampai dengan komandan, wakil komandan, lalu sudah disusun juga sampai ke tingkat ada direktur, ada wakil direktur, ya, ada direktorat-direktoratnya, ya kan, dari tim Alfa sampai dengan tim Golov gitu. Nah, ini sedang kita rancang juga. Begitu juga dengan teman-teman TKD sedang kita rapikan semua. Karena bagaimanapun ini setiap hari ini selalu ada saja unsur baru yang ingin bergabung gitu. Elemen masyarakat yang ingin bergabung, sehingga bagi kami penting untuk bisa merangkul pihak-pihak yang ingin bergabung ini gitu. Nah, tapi tentu kita ada deadline atau batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Kita akan ikuti batas waktu itu untuk mengirimkan semua daftar nama baik di TKN maupun di TKD. Kira begitu, Mbak. Karena kurang dari seminggu lagi ya, ini kan disebut juga bahwa Jawa kunci, tapi Sumatera juga tidak boleh dilupakan. Dengan adanya Mas Bobi ini, apakah paling tidak TKN melihat profilnya, pengalaman Mas Bobi sebagai wali kota ini pas untuk menjadi ketua TKD Sumut atau sejauh ini gimana? Ya, kalau bagaimanapun sebenarnya sebagai sosok, tentu Mas Bobi ini kan sebagai wali kota ya. Sebagai wali kota dalam waktu kurang lebih 3 tahun, kita juga bisa melihat bagaimana kinerjanya Mas Bobi ini. Publik pun bisa melihat gitu ya, dan ternyata sosok beliau ini kan cukup menarik perhatian selama ini. Nah, sehingga bagi kami ya tentu ini menjadi salah satu kekuatan jika betul beliau akan bergabung entah itu di TKN entah itu di TKD. Hanya kan saya belum dapat konfirmasi, Mbak, gitu. Apakah beliau ini bergabung dengan partai mana, lalu kemudian diusulkan oleh siapa. Nah, ini kan kita akan ramu betul di dalam, pada waktunya nanti baru bisa kami sampaikan gitu, terkait dengan sosok Mas Bobi ini. Tapi yang pasti siapapun bagi kami ya, tokoh-tokoh bangsa dari segala golongan, segala usia, termasuk anak-anak muda yang berprestasi, sangat terbuka, Pak, di kami gitu, sangat terbuka. Bahkan misalnya Bang Ciko misalnya tahu-tahu ingin gabung ke kami pun kami juga terbuka sebenarnya, Bang Ciko. Ya kan? Ini terbuka. Karena bagi kami yang penting punya niat baik untuk Indonesia, ya siapapun ayo gitu loh, ya kan? Tanpa mengenal batasan usia, tanpa mengenal suku, agama, dan golongan gitu. Yang penting ingin berkontribusi buat masyarakat, bangsa, dan negara ini gitu. Nah, itu saja, Mbak, kalau dari kami. Ya, Mas Ciko udah senyumnya udah sangat lebar nih. Kalau Mas Ciko di TPN sendiri ini kan juga ada yang baru bergabung nih, Bang Adiana Pitupulu. Apakah juga akan ditugaskan ke Sumut karena tanah kelahirannya? Mas Ciko? Mas Ciko, bisa mendengar suara saya? Oke, Mas Ciko tampaknya masih ada gangguan sinyal, kita coba perbaiki nanti. Jadi saya ke Mas Herizaki lagi, Mas Zaki. Tadi kalau Mas Zaki bilang oke, secara profil dan pengalaman Mas Bobi semua sudah tahu seperti apa. Apakah berarti tadi disebutkan membuka peluang untuk yang lain, ada calon lain yang juga bisa jadi juru kunci di Sumut, karena Sumut ini kan juga suaranya keempat terbanyak ya pemilihnya? Iya, betul, Pak. Karena bagaimanapun begini, Sumut ini kan unik ya gitu. Ya kan, komposisi masyarakatnya juga beragam gitu. Dan kita lihat bagaimanapun kalau kita bicara satu, ada Partai Gerindra, ada Partai Golkar, ada Partai Demokrat, ada PAN. Belum lagi teman-teman yang di luar parlemen pusat ya, ada teman PSI, Gelora misalnya. Ya kan, lalu kemudian ada Partai Prima ya kan, ada Partai Garuda. Ini semua kan anggota kami ini punya tokoh gitu, punya tokoh, tentunya semua akan duduk bareng berdiskusi siapa saja nanti akan diusulkan untuk siapa nih yang memegang komando, ya kan, untuk di Sumatera Utara. Tapi kan kalau bagi kami Sumatera ini kan bukan hanya Sumatera Utara, memang Sumatera Utara besar. Tapi jangan dilupakan Aceh itu juga daerah strategis kan begitu. Lalu bagaimana Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, ya kan, nah, ada Bengkulu, ada Bangka Belitung, ada Jambi.
Bagi kami ini semua daerah-daerah strategis, Riau dan Kepri. Jadi kita dalam memetakan sesuatu ini, Mbak, kami kan berdiskusi. Bukan hanya berbicara mengenai semua, tetapi bagaimana Sumatera secara umum gitu. Sehingga tugas tanggung jawab antar kami pun, partai pengusung koalisi di sini juga bisa berbagi. Kan nggak mungkin lah, tahu-tahu misalnya di setiap kota, di setiap provinsi Demokrat semua nih yang menjadi pucuk pimpinannya, kan begitu. Tentu akan ada nih berbagi juga dengan teman-teman yang lain ya, yang memiliki kekuatan yang merasa, oh ini lebih pas di sini teman-teman Golkar, oh yang di sini teman-teman Gerindra. Oh, Berarti kalau Sumut teman-teman dari mana dong? Parpol apa, Mas Zaky? Ya kalau dari kami kita lihat lah Mbak, masih sangat dinamis. Menurut kami ini ada beberapa calon yang menurut kami cukup kuat ya, yang sangat baik untuk memimpin, dan yang paling penting kan semboyan atau value dari Pak Prabowo kan bagaimana bisa merekatkan semua, mengayomi semua, mempersatukan. Nah ini yang kita lihat sosok yang seperti apa nih gitu, yang bisa terbuka oleh semua, bukan hanya kepentingan dalam konteks bahwa dia di struktur di partai, tetapi juga bagaimana kemampuan dia dalam memimpin tim, bagaimana dia juga sebagai vote getter, ya kan? Ini kan pertarungan vote getter nih Mbak, ya kan? Bagaimana kita bisa meraih suara sebanyak-banyaknya melalui kerjasama tim, tapi di sisi yang lain sosok pemimpin ini juga bisa menjadi simbol, meskipun memang ini kerja keras bersama sampai di level akar rumput. Kalau kami sendiri misalnya Demokrat, ya kan, di partai kami bahkan sampai akar rumput sudah bersiap-siap dalam konteks pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ketika Mas Gibran misalnya berkeliling Indonesia, ya di Jambi misalnya kemarin, ya kan, semua partai koalisi kan juga menyambut dan kita persiapkan betul sampai ke akar rumputnya. Nah, Mas Ahaye menyampaikan juga kan, waktu kemarin Pak Prabowo datang di pembekalan anggota DPR RI kami Mbak, di Madiun kemarin, Jawa Timur, dari seluruh Indonesia datang. Nah di situ juga tegaskan kembali, gitu, bahwa di akar rumput sampai ke akar rumput, ayo kita betul-betul menangkan ini Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kekuatannya bicara mengenai TKN, bicara mengenai TKD, bahkan sampai ke level akar rumput, karena setiap struktur dari tiap partai pendukung pengusung ini pasti juga akan terus mensosialisasikan dan membentuk jaringan sampai ke tingkat akar rumput. Karena kami yakin Mbak, gini Mbak, konsepnya ya, saya sampaikan sedikit ya, karena ada Bang Tiko sudah masuk. Konsep kami ini semua bagaimana kita meraih kemenangan di Pilpres, tapi juga meraih kemenangan di Pileg. Jadi dengan kemenangan di Pilpres, kita ingin memperkuat juga, ya, mengawal betul program-program kalau katakanlah Pak Prabowo dan Mas Gibran ini dipercaya oleh rakyat Indonesia 2024-2029 ini. Nah kami ingin di Parlemen juga bisa bantu mengawal, sehingga diperlukan kekuatan yang kokoh nih gitu dari partai-partai pengusung. Nah inilah strategi kita semua, jalan beriringan gitu Pak, sehingga kuat betul nih kami sampai ke akar rumput dalam proses pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Saling mutualisme ya antara caleg, capres, cawapres juga. Tapi kita bahas nanti. Tapi saya mau ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko sudah bisa mendengar suara saya? Boleh tolong di-unmute Mas Ciko supaya kami bisa mendengar suara Anda? Mas Ciko? Oke, sudah bisa dengar ya. Mas Ciko? Yes. Ya. Udah. Oke, siap. Pertanyaan saya tadi, ya, terdengar Mas Ciko. Pertanyaan saya tadi Mas Ciko karena Bobi Nasution sudah disebut-sebut masuk ke TKN ataupun nanti TKD. Kalau di TPN sendiri kan yang baru masuk itu Bang Adian Apitupulu. Apakah juga akan ditempatkan untuk berjuang memenangkan capres-cawapres di Sumatera Utara, Mas Ciko? Stefani ini kayaknya punya perhatian khusus terhadap Sumatera Utara. Mungkin sesuai dengan marganya. Ini tadi sumut terus ya kan, Jack? Karena Sumut itu 10,85 juta pemilih, Mas Ciko. Urutannya keempat. Kita kemarin sudah bicara soal suara di Pulau Jawa, tapi Sumut juga nggak bisa dilupakan. Ya, gimana Mas Ciko? Tapi gini, mengenai hadirnya Adian Apitupulu di TPN, itu sebenarnya memang udah selama ini beliau juga udah masuk sebagai salah satu juru bicara gitu. Tapi ya dapat tugas khusus lagi. Tapi pemahaman kami, ya kebetulan saya juga kader PDI Perjuangan, Adian akan lebih fokus di dapilnya justru, dapilnya kan Bogor, dia akan lebih fokus untuk di Jawa Barat, khususnya Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Jadi itu yang menjadi fokus dari Bang Adian. Jadi saya rasa di Sumatera Utara, kita ketahui ya PDI Perjuangan cukup kuat di Sumatera Utara, jadi kita mengandalkan tidak harus selalu tokoh. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Zaky. Ya, kita ini kan bahu-membahu dengan berbagai elemen gitu ya, partai lain maupun relawan.
Jadi tokohnya ini cukuplah sebenarnya, yang paling penting itu kan tokoh capres dan cawapresnya. Nah, di bawah ini tinggal mesin-mesin yang bekerja. Yang kita butuhkan adalah lebih orang-orang yang mengerti organisasi, yang bisa penetrasi ke tingkat yang paling kecil di masyarakat, sehingga sipul-sipul itu bisa digerakkan untuk kembali meraup suara bagi capres kita dan cawapres kita. Ini yang lebih penting ke depannya. Sampai hari ini juga TPN belum resmi mengumumkan TPD-TPD di berbagai daerah, tapi kami yakin ini juga harus pelan-pelan, dan memang kita juga harus mengakomodir semua keinginan dari relawan maupun partai-partai pendukung, dan ini juga makin bertambah. Bahkan TPN kita ini baru aja kemarin bertambah lagi, sudah sampai ada 700 orang di TPN. Ini kan kita juga ini sebagai blessing, tapi juga kita harus perlahan dan pasti menempatkan orang pada posisi-posisi yang betul-betul tepat, gitu. Tidak hanya asal comot, ya kan, asal menerima antusiasme masyarakat, relawan maupun parpol, tapi juga menempatkan tokoh-tokoh ini, kader-kader terbaik parpol-parpol pendukung, untuk ditaruh sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau tadi khusus untuk Sumatera Utara, ya kembali lagi, kita nomor satu mengandalkan kekuatan PDI Perjuangan dan juga teman-teman dari partai politik lain. Sampai hari ini saya belum terlalu dapat info yang pasti siapa yang akan menjadi komandan di sana. ya, karena kalau bicara lumbung suara memang selama ini kan jadi lumbung suara PDIP ya, angkanya 20,95% kalau di pemilu 2019 lalu. Tapi kan kalau diakumulasi dengan Partai Gerindra dan Golkar yang juga termasuk 3 teratas, ini jadi bersaing angkanya, Mas Ciko. Betul, itu ini menarik. Tapi kan kembali lagi mengenai Pilpres, ini kan tidak ansih selalu berbanding lurus dengan pencapaian 1 atau 2 partai. Ini ketokohan dari calon-calon kita juga penting untuk diperhatikan dan menjadi kekuatan yang utama, dan partai-partai ini lebih ke penggerakan mesin-mesinnya. Nah, tadi juga disampaikan oleh Zaki, dan saya sudah sepakat, dan saya rasa semua orang politik sepakat bahwa ini kan berbarengan Pileg dan Pilpres. Nah, ini harus bersinergi lah untuk kemenangan itu semua. Jadi ini semua akan ada variabel-variabel yang menentukan ke depannya. Kita lihat aja bagaimana pertarungan nanti di lapangan. Oke, supaya nggak ngomongin semut aja, kata Mas Ciko. Jadi kalau kita lihat kan 5 daerah nih yang paling tertinggi DPT-nya jumlahnya. Ini kan Jabar, Jatim, Jateng, Sumut, dan Banten. Kalau Sumut katanya tidak perlu juga hanya mengandalkan ketokohan. Apakah daerah-daerah lain juga berarti nggak akan dipilih juru kunci atau tokoh kunci di masing-masing daerah tersebut, Mas Ciko, untuk bisa memenangkan capres-cawapres? Tokoh tentu penting ya, tokoh itu penting di awal kalau menurut saya. Menurut hemat kami, tokoh itu penting untuk pengenalan awal, untuk menarik masyarakat untuk tertarik untuk diajak bicara, gitu kan. Kita harus ketika seseorang yang tampil itu juga harus orang yang dikenal, tapi kan suara ini tidak bisa cuma dalam satu pertemuan aja, atau satu impression, satu kali orang ini bicara terus orang langsung memilih. Ini kan harus dirawat. Nah, itu yang tadi yang saya katakan, pentingnya tokoh itu memang tentu sangat penting, tapi saya rasa itu hanya tidak sampai 50% pentingnya. Yang lebih penting adalah gerak ke bawah, ya kan, organisasi untuk bagaimana sampai ke sipul-sipul terkecil di masyarakat. Oke, karena kalau kita lihat tadi TKN kami tampilkan tadi grafisnya sudah ada tuh untuk Jabar siapa, Jateng, Jatim, DKI Jakarta sudah ada dipilih tokoh-tokoh kuncinya nih, Mas Ciko. Kalau TPN ada juga atau belum juga? Nantilah kita tunggu resminya aja, supaya kita nggak berandai-andai, nggak salah dalam penyampaian. Oke, kalau gitu saya ke Mas Zaki. Mas Zaki yang tadi bicara soal caleg juga yang jadi garda terdepan juga untuk memenangkan cawapresnya. Kalau Demokrat juga beberapa waktu lalu ya mengadakan pembekalan untuk caleg-caleg Demokrat di Madiun salah satunya. Apakah kemudian akan dilakukan juga di daerah-daerah lainnya untuk sekaligus juga memperkuat suara bagi capres-cawapres Prabowo Gibran? Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau bicara mengenai konsolidasi secara nasional, pertama kami sudah lakukan di Rapimnas di tanggal 21 September lalu. Disitulah kami mengumumkan dan mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo. Kami undang semua perwakilan dari 34 daerah, ya, para ketua, para pimpinan,
dan juga para anggota dewan dari seluruh Indonesia yang untuk hadir di sana. Nah, ini dari untuk konsolidasi awal. Lalu kita berproses nih. Nah, di luar itu kita kan juga memiliki kekuatan lain, yaitu para caleg DPR RI. Nah, caleg DPR ini bagaimanapun akan juga menjadi ujung tombak, karena suara saya, suara Bang Ciko ini kan kalau bisa jadi kursi, ini akan menentukan wajah dan marwah partai kami di Senayan, Pak. Kan begitu. Bagaimana kan wajah terdepannya itu kan nanti di Senayan nanti nih salah satunya. Kami bisa mengusung sendiri, seperti teman-teman PDIP kan bisa mengusung sendiri, karena kursinya memenuhi threshold di Senayan, kan begitu. Nah, ini kan marwah partai ini menjadi penting di situ, sehingga bagi kami masuk ke Senayan ini menjadi penting. Nah, karena itu ada pembekalan khusus untuk pemenangan pemilu 2024 yang diberikan kepada seluruh caleg kami. Ya, caleg DPR RI, khusus caleg DPR RI yang diundang ke Jawa Timur. Nah, di situ juga, ya kan, mereka-mereka ini punya basis nih. Ada 580 caleg ini punya basis di setiap daerah, di 84 dapil. Nah, tentu bagi kami kan strategi kami kan double track strategi kan. Bagaimana misalnya tadi bahasanya menang Prabowo, menangkan Prabowo, menangkan Demokrat, kan begitu yang disampaikan oleh Mas berarti Ahaye. artinya caleg-calegnya nanti harus pasang juga foto capres-cawapresnya atau gimana maksudnya menjadi garda terdepan caleg ini? Kan banyak strategi, Mbak. Banyak strategi. Pertama, dalam mensosialisasikannya misalnya pasang billboard, baliho, spanduk dan macam-macam, bisa hanya Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri. Ya, dengan kemudian ada logo partai kami misalnya. Itu satu strategi. Strategi kedua, misalnya ada daerah-daerah yang Mas Ahaye nih, ketokohan Mas Ahaye-nya yang diutamakan. Lalu misalnya ada daerah-daerah ketokohan Pak SBY-nya juga, masuklah kemudian Pak SBY-nya. Nah, kalau caleg kan juga menyesuaikan. Nah, lalu misalnya begini, Mbak, masih dipahami, Demokrat ini kan sebelum ini sangat lekat dengan capres sebelumnya. Nah, ini masih dipahami nih, gitu, Mbak. Hasil survei menunjukkan bahwa lumayan lekat ini, sehingga bagi kami yang paling penting bagaimana mentwist ini segera. Ya, ada switchingnya ini, dan ternyata yang masih kami lakukan, ya berdasarkan hasil diskusi dan masukan berbagai pihak, ya muncullah tagline Demokrat bersama Pak Prabowo. Demokrat bersama Prabowo ini menjadi penting. Yang kedua tagline-nya menangkan Prabowo, menangkan Demokrat. Kenapa? Karena kami ingin agar yang sebelumnya sangat lekat dengan capres yang lama itu benar-benar total, dan alhamdulillah, Mbak. Untuk ke capres yang lama, kita butuh hampir setahun untuk 70% pemilih Demokrat mengarah ke sana. Tetapi ke Pak Prabowo ini kurang dari 3 bulan, sudah 70% lebih pemilih Demokrat itu memilih Pak Prabowo. Nah, ini kan tentu karena bagian dari strategi kami. Saya harus ke TPN dulu sedikit, ke TPN betul, Mas Ciko. Mas Ciko, kalau dari TPN sendiri gimana? Anggota parpol, anggota koalisi atau kerjasama politik ya disebutnya, ini juga harus ikut, disebut calegnya juga dibekali untuk harus ikut juga mengkampanyekan capres-cawapresnya dalam bentuk seperti apa, Mas Ciko? Ya, ini tentu ini sangat harus ya, bahkan kewajiban yang memang udah menjadi konsekuensi ketika mengambil sikap untuk bergabung dalam koalisi gitu. Ini kalau enggak kan kita bisa dianggap ini setengah-setengah gitu. Nah, ini yang benar-benar kita anjurkan, dan pemasangan foto bersama para caleg, capres-capres kami juga dianjurkan, dan kami juga yakin setiap parpol pendukung di koalisi ini juga mewajibkan hal tersebut. Nah, ini juga yang penting tadi juga disampaikan oleh Zaki, bahwa pemasangan baliho itu kita khususnya di TPN ini dengan pengalaman ada penurunan baliho, akhirnya kita melakukannya di rumah-rumah warga yang ingin berpartisipasi dalam pemenangan ini. Nah, ini juga menjadi strategi pemenangan kami, dan alhamdulillah karena sebelum ini juga sering banyak dilakukan canvassing, sekitar 20% hunian dan rumah di setiap provinsi sudah pernah disambangi, dan insya Allah dalam waktu segera semua akan terpasang di sana. Itu yang disebut Bu Mega ya, menyatu dengan rakyat sampai balihonya pun dipasang di rumah rakyat. Terima kasih Mas Ciko, Mas Zaki sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Salam sehat Mas Ciko, Mas Zaki.